industrinya. Nah kalau kemarin kan analisa kreditnya ya. Jadi mudah-mudahan 2 hari ini lancar, tidak ada kendala. Mungkin sebelumnya nanti kita, kalau perkenalan sih sudah ya, udah kenal ya, saya siapa. Mungkin pretest dulu ya. Nah memang poinnya beda dengan kemarin. Kalau kemarin di analisa kreditnya, kalau ini khusus di sektor usaha di industrinya masing-masing, terutama di 3 bidang yang kemarin sudah request ya dari pihak institusi. Nah ini secara umum memang kita melakukan yang namanya bisnis analisis. Nah bisnis analisis yang pertama memang yang harus kita lihat adalah aspek yuridisnya. Semua usaha apapun memang yang kita harus lihat adalah aspek yuridis, apalagi di pertambangan ya. Nah yang terikat dengan apa yang namanya IUP, apa yang namanya IUPK, apa yang namanya WIUP. Nah mungkin teman-teman sudah paham terhadap istilah-istilah itu ya, apa sih bedanya gitu kan. Nah, jadi kalau untuk IUP itu memang izinnya untuk usaha pertambangan, kalau WIUP itu wilayahnya. Nah wilayah dari lokasi tempat kita melakukan usaha pertambangan kalau di konstruksi ya. Nah sedangkan kalau IUPK ini apa sih? Nah kalau IUPK itu memang izin khusus ya, yang memang diberikan, memang dulu diberikan kepada BUMN dan BUMD, tapi sekarang ada beberapa sektor swasta yang bisa diberikan namanya IUPK. Nah, tinggal nanti mungkin yang berhubungan dengan teman-teman semua ini kan adalah company ini tadi ya. Nah, apakah dia sudah punya izin-izin seperti itu atau seperti apa. Nah, ini yang penting kita lihat adalah legalitasnya ya. Nah, memang seperti aturan OJK ini juga menjadi prioritas ya. Nah, mungkin ada ya, mungkin peraturan OJK-nya, kalau saya sih punya. Nah, itu jadi memang yang pertama memang kita lihat adalah apalagi kalau pertambangan ya. Baik itu batu bara maupun nikel, ini syarat dengan yang namanya legalitas. Karena memang jangan sampai misalnya nih teman-teman kan mau membiayain apa ini biasanya alat beratnya ya. Nah jangan sampai pas lagi sudah dibiayain terus tiba-tiba alatnya tidak bisa bekerja. Nah dikarenakan gara-gara yang berurusan dengan izin. Nah, itu sering terjadi. Nah saya sendiri adalah pelaku tambang, alat berat, armada, dump truck nggak bisa jalan ya kan. Nah gara-gara kadang izin yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Nah, kalau kita kan hanya sebatas pihak ketiga nih, sama. Kalau saya sih perusahaan transport ya, ini kan saya sebagai pihak ketiga hanya mengambil material yang mereka sudah produksi. Nah sama dengan lembaga keuangan, hanya membiayain ya di situ, tapi tetap terimbas di sana. Nah makanya yang harus kita lihat di sini, kita teliti ya apakah memang sudah punya ya istilahnya izin-izin yang sesuai dengan apa yang dia lakukan di sana. Rata-rata mungkin yang dibiayain kan kontraktornya ya. Nah itu. Nah terus termasuk tadi wilayahnya. Nah ini kalau di tambang itu ada wilayah itu kan lokasinya itu kan kadang dia bekerja di lokasi punya siapa nih. Nah areanya mana. Kadang titik koordinat itu bisa berbeda. Nah kalau memang titik koordinat itu namanya juga alat ya. Nah itu saya pernah ngalamin. Alat itu ternyata garuk di titik koordinat orang lain. Nah akhirnya itu yang menjadi masalah. Dendanya itu sampai proses pengadilan itu. Nah kebetulan itu alat yang kita punya. Kemudian kan saya nambang juga. Selain transport saya ada perusahaan satu lagi adalah kontraktor, yaitulah pertambangan. Nah kadang namanya operator ekstra itu kan asal ya goyang-goyang alatnya itu seperti apa ya. Ternyata titik koordinat itu kalau ditambang tuh jejer-jejer soalnya. Kita nggak bisa apal, oh ini punya siapa gitu kan kadang nggak apal. Banyak sekali gitu. Alat itu bisa sampai 100 ya di sana. Nah, jadi kan kita kadang nggak tahu ini lokasinya siapa, ya kan? Nah, itulah sampai akhirnya pernah ada suatu kasus. Nah, ini mungkin nanti akan saya banyak sharing ya pengalaman di situ. Suatu salah mengambil mineral di sana. Nah, itulah titik koordinat dari pihak terkait. Itu kalau sama-sama swasta kita masih aman, jujur ini saya bilang. Tapi kalau itu ternyata milik dari masyarakat setempat, nah ini dendanya luar biasa. Bukan denda, sanksi. Nah, karena memang tanah-tanah istilahnya tanah adat ya, istilahnya itu kan nggak boleh ya. Nah, itu juga penyelesaiannya juga panjang, nggak hanya pengadilan-pengadilan seperti yang selama ini kita lakukan, itu sampai adat. Nah, itu sampai harus mengganti lokasi, itu pernah terjadi. Yang pernah saya alamin, memang bukan di company saya ya, company yang lain, kompetitor, karena kan pelaku bisnis di situ banyak ya. Adalah aspek manajemen. Nah, akan kedepankan ya. Nah ini kalau ini bentuk-bentuknya PT-nya, ini yang berhubungan dengan organisasi. Nah ini yang berhubungan dengan produk. Nah itu pasti kalau di bisnis pasti yang kita lihat kan jualannya ya, jualannya kemana sih dia? Nah termasuk sudah pasti ada dia kerjasama dengan siapa, mungkin ya teman-teman bisa minta
klien-kliennya dia, istilahnya kalau misalnya dia kontraktor itu dia pasti bekerja sama dengan perusahaan trading. Nah, karena kontraktor tuh nggak boleh jual sendiri, ya itu. Jadi ada perusahaan tradingnya di situ. Nah, itulah biasanya kekuatannya mereka di sana. Berapa nilai kontrak rutin misalnya per bulan, ya kan, per tahun seperti itu. Nah, itu yang kita analisa di sana. Dari situlah kita bisa menganalisa, oh produknya dia seperti apa. Nah, termasuk kalau di tambangan pasti berdasarkan kalori ya. Nah, itu. Atau istilahnya GAR ya, kalau di sana kan istilahnya GAR. Nah, GAR berapa? Adalah usaha yang tidak lancar. Nah, itu tadi karena beberapa hambatan tadi dari resiko bisnis yang terjadi pasti. Nah, otomatis investasinya tidak aman ya di situ. Nah, terus misalnya produktivitas di bawah standar yang tadi saya cerita. Kalau misalnya cuaca, terus ada masalah lingkungan, otomatis mereka kurang memenuhi kuota dari dia punya mitra. Nah, ini juga resiko berat. Nah, termasuk bisa jadi nggak dibayar karena memang kalau tidak sesuai dengan ini ya, kadang mereka ini gini. Contoh kontraktor itu dia ada target ya terhadap perusahaan trading ya. Nah, itu pun mereka juga punya berapa yang harus dipenuhi. Kalau misalnya belum terpenuhi, itu ada sanksi yang berat karena trading ini kadang tidak bisa menjual ke customer. Nah, kalau memang customer di sana membatalkan dia punya kontrak, otomatis ini nggak terbeli. Nah, otomatis produktivitas ini akhirnya tidak terbayar juga. Nah, ini juga ada otomatis kalau yang berhubungan dengan transport ya, nggak akan diangkut. Apa yang mau diangkut gitu kan. Nah, ini juga kadang berhubungan dengan target produksi. Ya. Langsung diperbaiki, karena kalau nggak numpuk antrian dump truknya numpuk. Nah, otomatis nanti akan bareng-bareng keluar di jalan. Nah, ini yang akhirnya muncul macet sampai muncul komplain dari pihak masyarakat, itu seringnya di situ. Rata-rata mesti gara-gara alat rusak. Kalau sudah alat rusak, sudah pasti kita rugi. Sudah saya pastikan. Sini banyak banget. Nah, ini tinggal diisi aja. Amortisasi ini kalau dia punya alat sendiri, BBM, depresiasi, investasi, yang dia punya beberapa bank. Ini analisa laba ruginya di sini. Berapa lokasi yang di stop? Nah, antara jam tadi jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 itu nggak boleh. Nah, itu mungkin ada jalur alternatif. Nah, itu tapi biasanya itu memakan kos yang agak tinggi. Nah, karena memang BBM-nya kan pasti harus bertambah. Dia keluar dari jalur yang semestinya. Ada memang jalur alternatif.